Alhamdulillah, malam hari ini kita duduk dan berkumpul di Masjid Al-Ikhlas dalam rangka safari dakwah yang diadakan oleh Gerakan Wakaf Masjid Ka'bah se-Kalimantan Barat. Dalam kesempatan berbahagia malam hari ini, saya pun hanya ingin menyampaikan sebuah hadis yang berisikan tentang kebahagiaan. Karena malam hari ini banyak kebahagiaan memancar di tengah-tengah kita. Jadi rasanya kurang elok kalau saya ngomong serem-serem. Makanya saya malam hari ini, karena sudah malam juga, saya cuma nyampaikan satu hadis kebahagiaan saja. Jadi saya nggak ceramah, cuma nyampein satu hadis saja. Mudah-mudahan 10 menit selesai. Dipotong 5 menit berarti ngomong saya tinggal 5 menit ya. Udah dengerin aja. Sampai jam berapa di Kusiko kalau ngaji mah? Jam 12. Sanggup? Orang kompak. Kuat? Saya enggak. Saya mau wakil pulang. Bapak Ibu, baginda Rasulullah pernah bersabda, arba'un min sa'adatil mar'il muslim, bahwa sesungguhnya ada 4 perkara yang kalau kita diputusi bahwa ini mau bahagia. Pertanyaan saya, kita semua yang ada diputusi bahwa ini mau bahagia atau tidak? Oh, pasti mau. Kenapa? Karena doa yang kita lantunkan minimal setiap pagi sholat itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, dunia sampai akhirat kita minta bahagia. Tapi pesan baginda Nabi, kalau kita mau bahagia, kita harus punya 4 perkara. Ya Bu? Bu? Berapa perkara? 4 apa? Perkara apa? Bahagia. Biar cepat aja. Pertama, kalau kita diputusi mau bahagia, pesan baginda Nabi apa? Pertama, kita harus punya baitun wasi', punya rumah biar bagus asal besar. Jadi nggak apa-apa yang salah. Punya rumah bagus besar, bahagia atau tidak? Bahagia atau tidak? Tapi di mana rumah kita sebagai muslim sesungguhnya, Pak? Ternyata rumah kita ada di hati kita. Kok begitu, Bu? Betapapun besar rumah kita, miliaran kita punya uang, hektaran kita punya lahan, tapi kalau hati kita kecil, sempit rasanya itu rumah. Maaf, berapa banyak kita punya kawan yang mereka tinggal di perumahan-perumahan mewah di sana, tapi justru yang tinggal di sana terkena yang namanya penyakit broken home, penyakit tak betah di rumah. Kok begitu suami? Suami kemana, istri kemana, anak kemana? Rumah cakep-cakep, yang isi hanya pembantunya saja. Ada apa tidak yang seperti itu? Banyak. Tapi kita tengoklah saudara-saudara kita yang diputusi bahwa ini, Pak, rumah ya alhamdulillah kalau kecil ada, masuk golongan makmur. Rumah saya sama sumur, dia makmur juga, rumah sumur. Tapi karena saudara-saudara kita di sini hatinya luas, besar saya yakin itu rumah saya. Di rumah antara suami, istri dan anak masih bisa bertukar cerita. Di rumah masih ada yang membaca Al-Quran. Di rumah masih ada yang bersenandung sholawat. Di rumah saat sepertiga malam masih menghidupkan sholat sunat tahajud. Di rumah saat suami berangkat bekerja, istri melakukan sholat sunat duha. Besar rasanya di rumah. Ayo, sejarah mencatat rumah suri tauladan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sejarah mencatat tidak lebih luas dari 3 kali 4 meter saja. Tapi tengok Bapak Ibu, dari rumah yang 3 kali 4 meter tersebut keluar sabda beliau yang dahsyat. Apa? Baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Kenapa? Hati baginda Nabi luas. Betul. Ini yang celaka di Kusipau, sudah rumah kontrak hati sempit. Lah kiamat namanya juga. Itu terkena 2 penyakit. Susah melihat orang senang, sama senang melihat orang susah. SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu orang kalau kena 2 penyakit ini, Bu, insya Allah nggak akan bisa hidup. Benar-benar ini. Melihat orang susah, senang. Melihat orang senang, susah. Suami baru pulang kerja masih capek, keringetan, istri laporan, Pak, katanya dari TV loh Pak, kita kapan? Melihat. Nggak diapa-apain, Pak. Bawalah ke dokter. Baru sampai dokter dapat SMS teman dia ganti motor, diimpus. Begitu mau masuk jarum impusan dapat kabar temannya pilihan baru mati. Tersiksa oleh perasaan. Makanya pesan baginda Nabi, kalau kita diputus itu mau bahagia harus punya hati yang luas. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, nggak mudah ngiri atas apa yang sudah Allah berikan kepada orang lain. Ngiri ini penyakit bahaya, Pak. Ngiri ini salah satu jenis penyakit rohani. Maaf sekali maaf. Ini kan akhir-akhir ini kita di Kalimantan Barat ini pada umumnya, maaf sekali maaf, lebih sering mengkhawatirkan penyakit jasmani tapi lupa mengobati penyakit rohani. Betul. Oh, kalau diputusi kalau di bawah kena penyakit jasmani, cepat-cepat cari dokter. Nggak cukup dokter umum, cari dokter spesialis. Nggak ada diputusi bau, pergi ke Pontianak. Tidak ada di Pontianak, pergi ke Jawa, ke Jakarta. Tidak ada, pergi sampai ke Malaysia. Mau ngapain? Obati penyakit jasmani. Tapi ketika kita di sini terkena penyakit rohani, sering kita merasa tidak terjadi apa-apa dalam hidup kita. Padahal penyakit jasmani yang kita derita hanya menghancurkan dunia, tidak sampai mencelakakan akhirat. Tapi kalau kena penyakit rohani, dunia kita dijauhkan, akhirat kita akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Qadi Rabbul Jalil. Nih, maaf. Yang kita lagi masih khawatirkan sampai sekarang nih. Apa nih? Covid. Betul ya? Semua kita, apalagi buat awal-awal Covid, Pak. Semua kita. Saya tanya sekarang, Bu. Kenapa? Kalau kita CS Pak, aman kita ya. Ini belakangnya menambahnya aja. Bu. Saya mau tanya sedikit Bu, boleh saya tanya? Orang yang terparah kalau terkena Covid itu apa sih? Orang yang paling parah kalau terkena penyakit Covid itu apa sih Pak? Penyebab apa sih? Paling kan mati. Betul nggak? Selesai urusan mati. Kalau begitu apa bedanya Covid sama penyakit lain? Gagal jantung mati, gagal ginjal mati, diabetes mati, tidur saja bisa mati kalau di tengah jalan. Ayo sudah semua. Cuma yang saya sedih dari Covid ini Pak, kenapa sih efek yang dihasilkan Covid ini bahkan tata cara kita bersilaturahmi saja sudah mulai berubah gara-gara Covid. Ya maaf,
Saya nggak bilang COVID itu tidak ada. COVID itu ada, Pak. Cuma saya sedih, yang saya sedih sebagai masyarakat mayoritas di Indonesia, kok rasa-rasanya kita umat Islam yang selalu dirugikan, Pak. Coba Ramadan COVID naik, Syawal meningkat, Idul Adha PPKM sampai level 4, Muharram kabar zona hitam. Tapi begitu Waisak di Bali tenang, nggak ada COVID. Pilkada sepi COVID, antri vaksin sepi COVID. Efek yang dihasilkan COVID ini, bahkan maaf, saat ini kita lebih sering berburuk sangka kepada saudara kita saat ini gara-gara COVID. Apa buktinya? Ini maaf, mungkin agak-agak kasar saya ngomong. Gara-gara COVID sekarang ini, Pak, kita lebih sering menghargai orang yang buang angin dibandingkan orang batuk. Ayo begini. Kalau ada orang buang angin, hari mana buang angin. Tapi begitu ada orang batuk, cepat-cepat kita cari dokter. Sampai disuap di hidung ditusuk-tusuk. Ya sekali lagi, saya nggak bilang COVID ada, makanya tetap kita ikuti apa yang dianjurkan oleh kepala daerah tempat kita ini, ya. Setuju? Yang saya sedih, Pak, mohon maaf, mohon maaf. Kita rakyat kecil, Pak, rakyat Indonesia, Pak, disuruh jaga protokol kesehatan sampai 5M, Pak. Tapi yang besar malah 17M aman-aman aja sampai sekarang. Yang paling terparah dari COVID itu kan mati. Betul. Belum ada, Pak. Saya ngaji sama guru-guru saya ditanya, kenapa kamu bisa masuk neraka? COVID, Pak, belum ada. Iya. Enggak, baik itu di belakang ngomong sendiri. Di Saudi ngomongnya kasar durasi jalan ikhlas mati. Enggak, saya tanya, Bu, mati atau meninggal? Mati atau meninggal? Ini jarang ngaji di sini. Ayo baca sama-sama. Inna sholati wa nusuki wa mati atau meninggal? Mati. Gak usah protes. Gak ada waktu sholat wa meninggal. Penyakit jasmani hanya menghancurkan dunia, tidak sampai mencelakakan akhirat. Tapi penyakit rohani, dunia kita dijauhkan, akhirat kita akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya dulu saya punya orang tua, orang Abdul yaitu dia pernah ngajarin begini. Ada dua amal yang dari Allah ini, di mana nilai timbangan pahala sama takaran dosa Allah nggak kasih tahu. Tapi justru kita diputusi bahwa ini, Pak, sering mengecilkan dan menyia-nyiakan dua amal. Padahal di dua amal ini nilai pahala sama timbangan dosa Allah nggak kasih tahu. Tapi kita sering terjebak dalam menyepelekan dua amal ini. Oke, kamu ini malam ini begini ibadah masih hitung-hitungan sama Allah. Ibadah kita kan masih memang hitung-hitungan. Tadi saya bicara di kalau jangannya. Suratul Jannah. Di Suratul Jannah saya bilang tadi, memang ibadah kita ini masih ibadah hitung-hitungan, Pak. Jujur aja. Ya. Saya tanya lagi, di Alena sekarang malam harinya saya tanya.
Ibu-ibu ini dalam ibadah kita semua yang hadir di sini, ibadah kita lillahi ta'ala apa mengharapkan sesuatu? Lillahi ta'ala. Baik. Sekarang saya tanya, yakin nih ya? Ya, baik, saya tanya. Berapa banyak kita yang melakukan ibadah malam hari ini, Pak? Masih sebatas takut neraka, ingin masuk surga? Angkat tangan. Yang ibadah masih takut neraka, pengen masuk surga, angkat tangan. Itu kan hitung-hitungan masih sama. Itu saja masih hitung-hitungan sama kok. Kok begitu Sabi? Belum lagi tahapan ibadah kita seperti yang diajarkan Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah. Apa yang diajarkan Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah? Apakah dengan ibadah yang kita lakukan saat ini Allah ridho atau tidak? Betul. Kita sering lupa Pak, bahwa surga dan neraka itu makhluk Pak. Sama, bumi ini makhluk, gunung makhluk, laut makhluk, api makhluk, air makhluk. Maka kalau begitu, baik-baiklah sama makhluk itu hanya tunduk kepada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakan makhluk itu semua? Allah. Ya kalau begitu, baik-baik dong Pak kepada yang menciptakan gunung supaya meletusnya jangan berkencangan. Betul. Baik-baik sama yang menciptakan air supaya ngirimnya jangan kebanyakan. Apa bedanya dengan neraka? Ketika Allah lebih ridho kita masuk neraka, saya yakin neraka nggak akan sanggup menyakiti kita Pak. Laksana Nabi Adam dicemplungkan ke dalam apinya yang dibuat Fir'aun. Masih sebatas itu. Nah, makanya saya punya orang tua mengajarkan seperti itu Pak. Ada dua amal di mana nilai pahala sama timbangan dosa Allah nggak kasih tahu. Tapi kita di Kudus Bawah ini Pak sering menyepelekan di dua amal ini. Apa dua amal ini? Pertama, amalia puasa. Puasa tidak ada timbangan pahala. Beda timbangan ibadah lain. Sholat berjamaah 27 kali lebih baik daripada sholat sendiri. Betul? Makanya mau lupa kita mengikuti sholat berjamaah itu pun masih milih-milih. Cuma apa? Subuh sama isya. Kenapa pahalanya gede ya? Itu aja masih milih-milih sholat berjamaah. Ini di Jakarta tadi Pak, di Jakarta. Saya bicara di Jakarta. Di sini sih insya Allah dalam ibadah sama. Sholat berjamaah 27 kali lebih baik daripada sholat sendiri, jelas. Makanya mau kita sholat berjamaah. Sedekah jelas pahalanya. Apa? Manja bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan balas dengan 10 kali lipat. Satu berbalas 10. Makanya mau tuh Pak kita keluarin sedekah Pak. Walaupun cuma setiap hari Jumat, itu pun 5.000. Udah sedekah 5.000 pengen masuk surga. Surga mana 5.000 Pak? Ini pelecehan surga kan? Surga 5.000, bakso sudah 1.000 Pak. Yang penting ikhlas. Ya Bu ya, benar. Sedekah sama wakaf itu sama. Yang penting ikhlasnya. Soal banyaknya nomor 1. Benar. Sedekah wakaf daripada sedikit tidak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Karena jelas pahalanya, kita mau sedekah. Santuni yatim, jelas pahala santuni yatim Pak. Apa pahalanya? Baginda Nabi bersabda, ana wa kafirul yatim
sekali di bulan Muharram itu pun pas 10 Muharram. Santuni yatim setahun sekali udah aku paling sayang sama yatim. Pak, maaf nih Pak. Ini maaf saya kasih tahu nih Pak. Kafil yatim di sini dalam hadis ini dalam ulama dijelaskan bahwa bukan cuma setahun sekali Pak. Kalau bisa kita orang Islam di mana? Putus bau ini paling tidak masing-masing di rumah tangga kita rawatin satu anak yatim. Kasih jajannya, penuhin kebutuhannya, usap palanya, minta doanya dari yatim. Itu baru yatim, baru kafil yatim sesungguhnya. Bukan cuma setahun sekali. Jadi kalau mau masuk kategori penyayang yatim, dia bilang putus bau ini. Paling tidak masing-masing kita di rumah ada satu yatim. Kasih jajannya, penuhi kebutuhannya, usap palanya, minta doanya. Itu baru kafil yatim. Ya Bu? Bu? Ya saya nih, yatimnya. Bapak udah ada yatim piatu saya Pak. Boleh, silakan usap pala saya. Tapi beda. Walaupun sekali mudah-mudahan kita semua jadi masuk golongan kayak yatim. Amin. Jelas Pak. Haji, apalagi haji. Para haji mabrur itu laisa jazaa'un illa jannah. Tidak ada para haji mabrur balasannya kecuali surga. Makanya kita masih mau tuh Pak. Diputus ini keluarin duit banyak, antri tahunan. Begitu bisa berangkat berdesak-desakan dengan jutaan orang di tanah suci. Kenapa? Karena jaminannya surga haji mabrur. Gak akan dihisap-hisap lagi nanti, langsung dicemplungin ke surga. Amin. Tapi ketika bertemu puasa, Allah gak kasih tahu timbangan pahala puasa. Allah hanya berfirman dalam hadis qudsi, asyamu li wa ana ajzi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Kira-kira ada nggak Allah bicara timbangan pahala di sini? Ada atau tidak? Makanya ketika orang musibah orang Ramadan kemarin melakukan puasa, itu sudah dibaca sama baginda Nabi hampir 15 abad yang lalu. Apa sabda beliau? Kamin soimin. Berapa banyak nanti umat diputusi kau itu ketika melakukan puasa tidak mendapatkan kebaikan apapun dari puasanya illal ju' wal atos, kecuali cuma sebatas menahan lapar dan hausnya. Bu, artinya apa? Puasa si puasa, tapi ngomongin tetangga jalan terus. Di Jakarta bukan di Sino, bukan? Di Sino sih Allah itu di Jakarta. Ini masih lagi ngomongin Jakarta. Jakarta begitu, puasa ngomongin tetangga jalan terus. Sedangkan ayo dalamnya lebih banyak. Itu orang Jakarta. Orang sini sih insya Allah sama. Oke, itu bagi kita lihat konteks puasa itu mengajarkan apa sih Pak? Konteks puasa mengembalikan nilai keimanan kita kepada Allah. Ibadah yang 1 bulan kita laksanakan seharusnya mampu untuk menutupin 11 bulan setelah Ramadan itu sendiri. Contoh begini, mengembalikan nilai keimanan kita kepada Allah. Kita yakin iman kita saat lagi Ramadan. Gini, ketika bulan Ramadan kemarin waktunya sholat zuhur kan kita sholat ya? Sholat kan? Sholat, yang sholat. Iya, sholat. Ada kan zuhur. Ya sholat. Sebelum sholat kan kita wudhu. Iya kan? Saat wudhu itu kan ada gerakan kumur-kumur, masukin air ke mulut. Betul? Baik. Kalau umpama saat kumur-kumur itu kita korupsi, minum air
menuju sebelah juga nggak bakal tahu kita korupsi. Betul. Tapi kenapa hal itu kita lakukan? Malu kepada Allah, kepada semua manusia. Mengembalikan lagi tingkat keimanan kita kepada Allah yang setelah 11 bulan tingkat keimanan kita kepada Allah lentur bahkan luntur. Ramadan mengajarkan. Makanya tanpa kita sadari kita sudah lewatin Ramadan kemarin. Kita sering lupa bahwa tidak Nabi pernah bersabda, "Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul." Rajab itu bulannya Allah. Maaf sekali Bu, dari 12 bulan yang Allah ciptakan mulai dari Muharram sampai akhir, Allah memiliki 4 bulan istimewa. 4 bulan istimewanya Allah ini di mana pahala dilipat gandakan. Di 4 bulan ini 3 berdampingan, 1 agak besar. Apa yang berdampingan? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang agak terpisah apa? Rajab. Ini di bulan Ashurul Hurum ini di mana Allah lagi lipat gandakan pahala. Tapi maaf, berapa banyak dari kita yang mengambil kesempatan di Ashurul Hurum ini? Loh, masih Ashurul Hurum. Wa Sya'ban syahri. Sya'ban itu bulan itu dalam hadis Rasulullah. Makanya ulama mengajarkan amalia yang terbaik dilakukan di bulan Sya'ban memperbanyak sholawat. Wa Ramadan syahrul ummati. Ramadan itu bulan buat kita umat Islam. Kalau memang bulan buat kita umat Islam, tidak ada sedikit pun yang kita lakukan dalam Ramadan tidak mengandung kebaikan untuk kita sendiri. Tapi berapa banyak dari kita sekarang ini dalam berpuasa masih menganut puasa penuh. Apa itu sama ya? Sama. Puasa penuh. Tahu penuh kan? Tahu penuh apa tidak? Tahu. Lihat penuh. Depannya saja kurang, belakangnya belum. Kita diputusi bos seperti itu. Kalau lagi baru masuk Ramadan, masya Allah, masjid full harus sampai keluar-luar. Begitu sudah masuk minggu kedua, masjid mulai mengalami kemajuan. Minggu ketiga, udah mikirin bagaimana kapan THR. Sudah akhir Ramadan, imam doa berbuah rakaat. Makanya mudah-mudahan kita masih dikasih panjang umur sama Allah, bertemu di Ramadan yang akan datang. Amin. Saya pesan khususnya untuk diri saya pribadi. Kalau kita dikasih panjang umur bertemu di Ramadan yang akan datang, ayo kita jadikan Ramadan esok sebagai 2 perkara. Pertama, jadikan Ramadan esok itu sebagai Ramadan terbaik yang pernah kita lakukan. Kenapa? Karena ini bulan kita umat Islam, tidak ada sedikit pun amal yang kita lakukan tidak mengandung pahala. Semua mengandung pahala yang kita lakukan di Ramadan. Yang pertama. Yang kedua, jadikan Ramadan esok sebagai Ramadan yang terakhir yang kita laksanakan. Oh begitu Syarki, kan Ramadan selalu datang terus setiap hari. Ya, Ramadan memang selalu datang setiap hari. Tapi pertanyaannya, mampukah kita bertemu di Ramadan yang akan datang? Itu yang pertama. Mampukah kita bertemu di Ramadan yang akan datang? Yang kedua, supaya timbul kekhusyuan kita dalam melakukan ibadah puasa Ramadan esok. Ya, Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah masyarakat muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, amalia yang tidak ada timbangan pahala, tapi kita sering diputusi kaum ini menyepelekan dan menyia-nyiakan amalia tersebut. Ya. Pakai contoh saja, mudah-mudahan lebih gampang dipahami. Begini, satu hari Awabu telepon saya. Assalamualaikum Syauki. Awabu, waalaikumsalam. Ada apa Pak? Syauki, mulai besok kamu bantuin saya ya. Oh, siapa Awabu? Soal gaji jangan kamu pikirin, nanti saya yang akan kasih. Oh siap.
gaji kamu satu bulan 2 juta rupiah. Oh baik, saya belum kerja, hati saya tenang. Kok gitu? Sebab saya mau malas, saya mau rajin, gaji saya 1 bulan 2 juta, aman kok. Tapi kalau sultan mengawal cuma pesan lagi, mulai besok kami percaya ya, soal gaji jangan ngomong ini dan saya kasih kok. Nah, kira-kira gimana? Belum kerja, saya sudah terima. Kok gitu? Kalau saya malas bisa ganti gaji sama sekali. Kalau saya rajin mungkin belum bisa ada yang berjuta di sini. Puasa begitu. Karena tidak Allah kasih tahu timbangan pahalanya, kita sering bercanda saja dalam melakukan ibadah puasa ini. Itu yang pertama. Ya, amal yang tidak ada timbangan pahala adalah puasa. Yang kedua, amalia yang tidak ada takaran dosa. Allah Akbar. Ini juga kita sering Pak, ibu psikologi. Apa bu? Kufur nikmat. Hati-hati Pak. Kufur nikmat Allah tidak akan kasih tahu seberapa besar dosanya. Silakan buka Al-Quran. Allah yang berfirman dalam Al-Quran apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, aku akan tambah nikmatku ke kamu. Wa la in kafartum, tapi apabila kalian kufur atas nikmat-nikmat yang aku berikan, orang putus mau. Ingat baik-baik bahwa inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Allah tidak kasih tahu seberapa besar azab Allah tentang kufur nikmat. Dosa-dosa lain jelas Pak, Allah kasih tahu timbangannya. Contoh zina. Zina itu timbangannya jelas. Apa timbangan zina itu? Timbangan zina itu orang yang sekali melakukan zina, maka mereka akan direbus dalam neraka selama 40 tahun lamanya. Di mana perbedaan waktu antara dunia sama waktunya Allah berbanding 1000 kali. Satu hari di sisi Allah 1000 tahun rasanya di dunia. 40 tahun Allah berarti enak udah di dunia Pak. 1 kali 365 dikali 40 dikali 1000. Itu yang baru sekali. Kalau yang langganan, jelas tuh dosanya zina, riba, menggunjing sesama saudara muslimnya. Oh, jelas dosa riba bu. Apa dosa riba? Orang yang senang menggunjing sesama saudaranya. Dalam hadis baginda Nabi disebutkan, laksana mereka memakan bangkai saudaranya sendiri. Kita dalam Islam diajarkan makan bangkai hewan saja, kalau enggak darurat haram hukumnya. Betul. Bangkai hewan yang boleh itu cuma bangkai laut. Ya, bangkai laut itu semua halal kecuali buah. Kapal selam sama haram. Itu juga gara-gara keras. Dalam Islam makan bangkai hewan saja haram hukumnya kalau tidak darurat. Apalagi memakan bangkai saudaranya sendiri. Kalau kata Quran apa saja? Oh, dalam Quran dijelaskan orang yang senang menggunjing sesama saudara muslimnya. Tenang, ketika di neraka nanti mereka akan diberikan makanan dari buah yang bernama zakum. Zakum itu buahnya kecil, tapi durinya kuat. Yang mau tidak mau kita harus makan Pak. Kok begitu Sogi? Karena nanti di akhirat ruh dengan jasad itu bersatu lagi. Jadi nanti di akhirat dalam kitab Dakwah Ibnu Akbar dijelaskan kita akan kembali merasakan apa yang kita rasakan di dunia.
kita merasakan rasa, kita merasakan haus, kita merasakan lapar. Jadi penghuni neraka mereka akan diberikan makanan dari buah yang bernama zakum. Ketika dimakan itu buah zakum, hancur mulut tenggorokan kita dan buah kanan. Sobi, kenapa bu? Itu makanannya itu serem, minumannya bagaimana Sobi? Apa nggak dikasih minum? Terus kalau serem nanti gimana Sobi? Oh, tenang bu. Penghuni neraka yang senang ibadah dikasih minum bu. Apa minumannya? Mereka akan diberikan minuman dari timah yang sedang menggolang. Jelas dosanya. Tapi ketika bicara kufur nikmat, Allah nggak kasih tahu seberapa besar dosa kufur nikmat. Apakah bisa lebih hebat dari zina, atau justru lebih ringan daripada zina? Allah nggak kasih tahu. Makanya sekarang saya tanya, Bapak Ibu jamaah ikhlas, boleh saya tanya lagi? Jawab yang jujur, mau? Saya tanya, jawab saja dari pengalaman ibu-ibu bapak-bapak sekalian. Dalam hidup kita lebih banyak manakah? Syukur atau kufur? Syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yakin? Alhamdulillah yakin ya. Alhamdulillah. Mau tahu itu mana? Saya kasih tahu itu mana? Saya lagi senang Pak. Kenapa? Saya dapat sebuah makalah dari Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mengatakan hasibu qabla an tuhasabu. Biasakan kita hitung amal kita sebelum nanti Allah yang akan hitung amal kita. Kenapa? Ketika Allah yang hitung amal kita, nggak ada bisa secelah sedikit pun untuk lari dari hukuman Allah. Bagaimana bisa kita mulai dari hukuman Allah Pak? Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Mulut dikunci, tangan berbicara, kaki bersaksi atas apa yang sudah kita lakukan di kursi bau. Makanya yakin lebih banyak syukurnya. Mau tahu hitungannya? Nah, saya hitungan. Hitungannya mudah kok. Lain sama hitungan Pemda. Lain. Hitungannya gampang. Begini. Dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita, ini kan semua di sini dikasih 24 jam ya? Betul? Coba, yang 23 jam angkat tangan. 23 jam setengah? Gak ada. 25 jam? Gak ada. Baik. Berarti sepakat bahwa Allah memberikan kita waktu 24 jam. Setuju? Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri bagian dari nikmat Allah. Bukankah Allah sudah mengulang-ulang berpuluh-puluh kali dalam Al-Quran? Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Ini salah satu bukti kita sudah nggak bersyukur sama. Sobi, ngaco aja kamu Sobi. Kami ini masih banyak syukurnya kok, yakin saya. Kita di Putus Ibu masih banyak syukurnya. Baik. Kalau ibu bapak masih tetap lebih banyak syukurnya, saya ucapin alhamdulillah. Tapi kita lihat, dari 24 jam kita bagi menjadi beberapa bagian. Ya, waktu normal untuk beristirahat menurut ilmu kedokteran berapa lama? 8 jam. Baik, 8 jam. Buang 8 jam pertama. Waktu normal untuk bekerja pun menurut profesional adalah 8 jam. Di luar jam istirahat. Lebih dari 8 jam dua perkara. Pertama lembur, yang kedua pikiran udah ngaco untuk makan kemana-mana. Ya, baik, buang 8 jam dulu. Kan udah jelas itu mana? 8 jam istirahat, 8 jam bekerja. Kan masih ada 8 jam terakhir. Maaf Bapak Ibu, nggak usah kita pikir kita bilang lebih banyak syukur kita. Kalau kita mau impas-impasan saja sama Allah syukurnya, impas-impasan saja, seharusnya 8 jam kita gunakan untuk beribadah kepada Allah.
Ini nggak usah lebih banyak syukur, impas saja. Seharusnya 8 jam kita gunakan buat ibadah kepada Allah. Berapa banyak kita diputusi bahwa dalam 8 jam itu stabil kita maksimalkan buat ibadah kepada Allah. Anggaplah 8 jam itu kita bagi-bagi. Anggaplah walaupun tidak berjamaah di masjid, orang-orang muslim diputusi bahwa ini untuk sholat berjamaah tak akan ketinggalan. Amin. Baik, saya tanya, sholat sendiri biasanya orang putus itu berapa lama kalau sholat sendiri? 5 menit, lamaan. Rata-rata sholat kita 3 menit setengah lah. Malah teman saya dari 10 menit setengah. Tapi baik Pak. Saya ikutin 5 menit. 5 kali 5 baru 20. Soki, kan ibadah nggak harus di atas sejadah Soki. Terus kami kan baca Al-Quran Soki. Baik, anggap orang putus bau ngaji setiap hari, 1 harinya baca Al-Quran 1 juz. Amin. 1 juz berapa lama? 1 jam. 1 jam lah rata-rata. Kalau yang lancar insya Allah setengah jam sudah selesai. Tapi ikut saja 1 jam. Baru 1 jam 25 menit. Masih ada sisa 6 jam 35 menit. Tapi silaturahmi kan bagian dari ibadah. Kan kita main silaturahmi. Walaupun covid begini lumayan lah soalnya kan ibadah. Ya baik. Ayo saya hitung. Anggap silaturahmi kita bertamu ke rumah kawan. Lamanya kita bertamu ke rumah kawan berapa lama? Berapa lama? 1 jam. Wah 1 jam berlama apa? Kalau misalnya baru tahu dulu kayak musik kita dong. Ujung-ujungnya nak ngomong orang lain hilang setahun. Tapi baik 1 jam. 3 jam 25. Masih ada sisa 4 jam 35. Pantas Allah ulang-ulang dalam surah Ar-Rahman berpuluh-puluh kali, tepatnya 31 kali Allah ulang dalam surah Ar-Rahman. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma. Berapa banyak nikmat-nikmat Allah yang sering kita dustakan. Makanya dulu ilmu orang tua saya pernah ajarin begini, nikmat itu baru akan terasa ketika sudah mulai berkurang atau sudah hilang sama sekali. Baru rasanya. Maaf Bapak Ibu, maaf. Kita baru bisa merasakan nikmatnya tidur saat mata kita memang terpejam. Betul ya? Kita baru bisa merasakan nikmatnya mengunyah nasi saat gusi kita lagi bernafas. Kita baru bisa merasakan nikmatnya bernafas lega di saat hidung kita sedang flu atau sudah tertutup oleh masker. Tapi saat mata kita bisa terpejam, mulut kita bisa mengunyah dengan nikmat, hidung kita bisa bernafas dengan lega. Pernahkah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita? Tak harus satu nikmat Bapak Ibu. Saya punya Umi setahun kemarin wafat. Umi hanya sedikit warisan dia jari. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dia. Masih banyak ngomong gini Pak. 2 bulan sebelum wafat, saya punya Umi itu sudah aktif menggunakan tabung oksigen untuk bantuan bernafas. Dalam sehari semalam itu kami biasanya menyediakan 2 tabung oksigen. 1 tabung oksigen itu 110 juga. Itu bisa dipakai maksimal kalau lagi ada sesak nafas beliau cuma 1 jam saja. 1 tabung oksigen seharga 100.000 dipakai cuma 1 jam. Baik, itu buat ini saya 2 bulan sebelum sakit. Coba tanya kepada diri kita. Allah memberikan kita waktu 24 jam oksigen gratis
kritis tanpa berhenti. Bayangkan ketika Allah memberikan hajat oksigen kepada kita manusia, 1 jam 100.000, 24 jam 2.400.000 rupiah. 1 bulan hampir 70 juta rupiah kita keluarkan. Bayangkan dari pertama kita keluar sampai hari ini, berapa ratus miliar yang harus kita bayarkan hanya untuk oksigen saja. Tapi pernahkah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sudah Allah berikan berupa oksigen kepada diri kita? Bu, yakin masih banyak syukurnya? Yakin masih banyak syukurnya? Bahkan untuk bersyukur atas oksigen yang Allah berikan kepada kita, kita tidak sanggup menghidupnya. Kita mulai nanti malam, kita mulai nanti malam. Mudah-mudahan kita sampai lewat malam ini. Kita mulai nanti malam. Kepada semua kita, biasakan sebelum tidur, ketika naik ke tempat pembaringan kita, bertanyalah kepada hati kita yang sering lalai. Bagaimana tanyanya? Wahai hati yang sering lalai, hari ini lebih banyak manakah syukur saya atau justru kufur saya? Bapak Ibu jamaah masyarakat muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Terus lanjut. Yang pertama, ya, ayo di safari dakwah dalam rangka wakaf membangun masjid Ka'bah atau macam-macam Islamic Center lah di Kalimantan Barat ini secara umum sebuah kabupaten, insyaallah. Ayo kita kembalikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita mau bahagia, kita harus punya hati yang luas, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dan mudah diri atas apa yang sudah Allah berikan kepada orang lain. Untuk menghilangkan diri, maka timbulkan rasa syukur kepada kita. Yakinlah bahwa apa yang Allah tetapkan untuk kita, inilah yang terbaik buat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang apa namanya? Kalau kita mau bahagia di kursi bawah ini, pesan baginda Nabi yang kedua apa? Kita harus punya misbahun munir, punya lampu biar banyak asal terang. Iya, kalau banyak mati kan berat juga. Banyak terang. Apa lampu kita sesungguhnya di kursi bawah ini? Neon, lampu dunia apa? Patroma, cahaya dunia. Lilin, pelita dunia bang. Lampu yang kita butuhkan sebagai muslim adalah lampu dan cahaya yang nanti akan menerangi lubang-lubang kita. Misbahul munir di sini ay amalun katsir, amal yang banyak. Kenapa rupanya? Karena amalia kita itu nanti Pak yang akan menerangi lubang-lubang kita. Allah ngomong nih, ini semua nih, ya, yang ada di Al-Ikhlas malam hari ini. Oh, semua nih, calon jenazah. Calon legislatif saja Pak, masih banyak yang stres karena ini. Calon menteri mimpi, calon wakil bupati antriannya panjang. Tapi kalau calon jenazah pas. Nah, Bu, bakal mati tak? Mati tak?
Kalau mati enggak? Bapak yang ngomong bapak. Masih sehat banget. Masih sehat beliau. Mudah-mudahan Allah akan jadi derajat beliau menjadi bupati. Semua kita cuma sebatas perantau Pak di dunia Allah. Semua kita. Lo namanya orang merantau kan mesti pulang. Betul? Orang merantau mesti sombong kita Pak. Kalau kita sadar bahwa di Sibau kita hanya seorang merantau, tapi tidak pernah dikirim pulang. Pulang seharusnya senang. Bahkan saya berani bilang orang pulang seharusnya girang. Betul? Betul. Selesai pengajian wakaf masjid, kita pulang ke rumah masing-masing. Pulang apa dia? Senang? Kenapa senang? Rumah, turun dari dasar. Abang-abang saya bisa ngumpul di rumah. Terbukti orang pulang pasti. Dulu waktu masih sekolah di kelas kita, kalau bapak ibu masih ingat, waktu sekolah dulu ada guru galak sekali. Pas pelajaran beliau ada pengumuman bahwa guru nggak masuk sekolah, anak-anak boleh pulang. Pulang, senang benar. Kenapa senang? Pulang yang pelajaran kosong. Terbukti orang pulang pasti. Lebaran, masyarakat Putus Sibau yang punya kampung pulang mudik. Pulang, senang apa tidak yang mudik? Kenapa senang? Pulang ketemu keluarga besar. Terbukti lagi orang pulang memang senang. Terakhir, selesai hidup di dunia kita pulang kepada Allah. Pulang, senang apa enggak? Tidak konsekuensi, tidak konsekuensi Pak. Mau bilang senang takut ntar pagi. Apa sih yang bikin kita pulang sama Allah itu bukan? Ada yang mengganjil di hati. Dua hal diajarin sama guru saya. Pertama, yang bikin kita pulang berat. Pertama, dunia wa karahiyatul maut. Kita terlalu cinta Pak sama urusan dunia ini Pak, sehingga timbul saat berpisah ada yang berat mengganjil di hati. Pulang pasti berat, apapun konsekuensinya. Karena memang hukum dunia ini rayuan setan. Apapun konsekuensinya, apapun pekerjaannya, kalau sudah hukum dunia pasti akan khawatir dengan yang namanya kematian. Kita sering lupa bahwa kematian itu sesuatu yang pasti. Betul. Makanya Imam Hasan al-Basri mengingatkan bahwa bahasa yang sering saya pakai sejak akhir-akhirnya, kita diputusi kau akhir-akhir ini sebagai orang tua, kita lebih sering memikirkan bagaimana hidup enak, tapi lupa mempersiapkan mati enak. Hidup enak perlu, tapi mati enak jauh lebih penting. Makanya bagi Nabi mengajarkan, bekerjalah untuk duniamu seolah kau akan hidup selamanya, tapi bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kau mati besok. Kenapa? Supaya timbul kehusuan. Bukankah Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam pernah mengajarkan dalam satu kitabnya, ini dunia, ambil yang kau perlu, nikmati yang boleh. Sebisa mungkin jangan sampai kita gagal di dunia. Sebisa mungkin. Luar biasa aja. Seolah-olah Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita, umat Islam, kalian jangan jadi bodoh. Karena kebodohan pangkal dari kemiskinan. Kemiskinan gerbang awal menuju kekafiran. Diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, kalau bisa jangan sampai kita gagal di dunia.
Tapi kalaupun kita gagal di dunia, kita kan masih punya akhirat kita. Betul. Artinya apa yang diajarkan Imam Al-Ghazali ini? Jangan cara kita mencari dunia saat ini menghancurkan akhirat kita nanti. Kok begitu Soji? Sebab Al-Quran mengajarkan kepada kita walal akhiratu khairul laka minal akhirat jauh lebih utama daripada dunia beserta isinya. Bahkan sekaliber baginda Nabi saja pernah ditegur oleh malaikat Jibril alaihissalam. Bayangkan, sekelas baginda Nabi ditegur sama malaikat Jibril, yang seharusnya teguran malaikat Jibril ini sangat wajib untuk kita renungkan di putus bau. Apa teguran malaikat Jibril kepada baginda Nabi saat itu? Ya Muhammad, ismasita fa innaka mayyitun. Muhammad, silakan kau berbuat sekehendak hatimu Muhammad. Kau mau ini boleh, mau begitu boleh Muhammad. Mau begini silakan, mau begitu pun tafadhol Muhammad. Silakan berbuat sekehendak hatimu Muhammad. Tapi ingat baik-baik Muhammad, fa innaka mayyitun, bahwa sesungguhnya engkau pasti akan jadi mayat juga nantinya Muhammad. Ngapain kita mati-matian mencari dunia kalau memang ujungnya harus mati? Lebih baik kita hidup kehidupan untuk menghidupi akhirat, karena pada dasarnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pembunuhnya wakarabiyah. Kita terlalu cinta sama urusan dunia sehingga timbul saat berpisah pasti akan merasakan yang namanya takut. Yang kedua, ini yang terpenting, apa? Karena gak punya bekal. Betul. Gak punya bekal maksain berangkat. Sampai tujuan belum tentu, sengsara di tengah jalan sudah terlihat. Coba. Saya mau berangkat dari Jakarta menuju Kusibar, tapi saya punya uang hanya 50.000 rupiah. Kira-kira sampai atau tidak? Logika sederhana, sampai apa tidak dengan 50.000 Jakarta ke Kusibar? Kalau saya paksain berangkat, pasti saya mikir. Kok begitu? Gak punya bekal berangkat. Nggak usah Jakarta Putus Sibau Pontianak. Berapa jam? 12 jam. Baik, 12 jam. Sebelum berangkat ke Pontianak, pasti kita memperhatikan kendaraan kita sendiri. Bensinnya bagaimana, olinya bagaimana, bannya bagaimana, kondisi mesinnya bagaimana. Selesai? Belum. Kita buat penumpang, cemilannya bagaimana, nanti kalau ada apa-apa bagaimana, rokoknya apa. Perjalanan 12 jam saja kita persiapkan bekal sedemikian sempurnanya. Apalagi perjalanan setelah hidup sesudah mati. Makanya beruntungnya malaikat Israel ini ngambil nyawa tidak berdasarkan abjad. Bersyukur loh kita selalu sehat. Kalau berdasarkan abjad, enak mudah nunggu. Kalau ini yang mati A, berikutnya B, depannya C, D, E, saya S. Abah saya Z, berangkat duluan saya. Mau tidak pernah pakai abjad. Siap atau tidak siap, ikhlas atau terpaksa, rela atau tidak rela, yang namanya malaikat pasti akan menjemput kita. Pertanyaannya, siapa kita dengan bekal yang kita punya saat ini? Bukankah Imam Al-Ghazali mengajarkan sungguh hidup di dunia ini tidak lebih dari 3 hari saja. Hari kemarin, hari esok, dan hari ini. Hari kemarin sesuatu yang sudah lewat dan tidak akan bisa kita putar kembali.
sesuatu yang misteri dan kita tidak akan pernah tahu apakah kita masih bisa bertemu dalam mentari pagi. Maka yang terbaik adalah hari ini. Persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian kita sendiri. Persiapkan bekal kita. Dan apa? Hidup hanya sebuah perjalanan panjang, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Alam pindah, mana alam pindah? Alam rahim. Berapa lama di alam rahim? 9 bulan 10 hari. Makanya saya tidak habis pikir. Ada saudara-saudara kita yang masih berkata bahwa akhirat itu cuma hayalan. Innalillahi. Terus sebelum kita nyampe putus Sibau, kita pernah tinggal di sebuah alam yang bernama alam rahim. Pernah nggak kita tinggal di situ? Pernah nggak tidak? Berapa lama? 9 bulan 10 hari. Wahnan ala wahnan. Penderitaan di atas penderitaan. Orang tua kita nanggung kita 9 bulan 10 hari. Ya Bu ya? Betul Bu? Ada yang 13 bulan. Ambil tepung. Ya, nggak percaya Bu. Ada atau tidak Bu? Ada yang 2 tahun. Keluarga pemisah. Bu, ya orang lagi kalau ngomongin hal lain misalnya kawin pun mereka tidak tahu payahnya Bu perempuan melahirkan ya Bu ya. Ya Pak, kalau Bapak mau dengar betapa payahnya Bu, kita kompak ya. Mau nggak kompak sama saya? Ya kalau Bapak jangan pernah bikin doang. Dahsyat memang maksudnya. Ya Bu ya, pantas Pak. Ini makanya saya bilang perempuannya seharusnya sangat berterima kasih kepada baginda Nabi. Kenapa? Karena baginda Nabi yang mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan lewat rahimnya. Ya Bu ya. Ayo, ketika baginda Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapa yang harus paling saya taati? Ibunya. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibu. Setelah itu Bapak. Ini dan alam rahim. Kalah kita hitungan sama perempuan. Betul Bu? Ibu 3 kali disebut sama baginda Nabi. Kita orang laki berapa kali? 1 kali. Karena hitungan Pak. Ibu 3, Bapak 1. 1 Bapak, Ibu 3. Pak saya kalau kita kamu menjawab kan kalau saya mah ajaran ibunya benar. Ibumu, setelah itu bapak. Kan saya benar. Ibu 3 kali disebut bapak 1 kali. Kan sama. Ibu 3, bapak 1. Jadi sama juga. 1 bapak, 3 istri. Belum mereka. Bagaimana mungkin bisa Pak? Kita bilang akhirat itu cuma hayalan. Sebelum tinggal di dunia kita pernah tinggal di satu alam yang bernama alam rahim. Yakinlah kalau saat ini kalian berkata akhirat cuma hayalan, nanti ketika meninggal dunia barulah kalian berpulang. Dunia yang sebatas cerita, akhiratlah yang nyata adanya. Bapak Ibu jamaah masyarakat muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka menambah keimanan kita dan menambah amalia kita kepada Allah, malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu berupa wakaf bangunan masjid. Tapi kalau wakaf diiringi dengan akad, maka selama masjid itu terpakai buat ibadah sholat, walaupun cuma 1 orang, maka yang ikut berwakaf di masjid itu akan tetap mendapatkan pahala-pahala dari orang yang melakukan sholat
tersebut. Jadilah investasi akhirat yang paling menguntungkan buat kita. Ayo kita terapkan apa yang diajarkan dalam Al-Quran. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ayo kita menolong dalam agama Allah dan dalam ketakwaan kepada Allah. Jangan justru kita malah menolong dalam kesesatan dan dalam dosa. Untuk bagaimana prosesi wakaf Masjid Ka'bah pada malam hari ini nanti akan langsung dijelaskan oleh orang tua saya, Pak Buya menjelaskan. Silakan, saya mohon isi istirahat. Yeah.